Bisa mengkonfir ahli dan awal. Yuk, yang belum ikutan segera ikutan. Kami tunggu. Langsung berdana suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Ahmad Jal Arifin. Saya akan mewakili MTS Veteran FAI 2. Di sini saya akan menjelaskan Nazm Akhdul Awam dikarang oleh Asy-Syaikh Al-Alamah Ahmad Al-Marzuki. Di sini saya akan menjelaskan ke nazam yang bertema mengetahui sifat-sifat para nabi dan para rasul. Sebelum itu saya akan baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumina wa bi'ulumikum fid dharain. Amin. Ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, ya Mujib as-sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Arsala anbiya dawi furqanah bisyirki wat tablighi wal amanah. Arsalah ngutus sapa Allah anbiya ing pira-pira nabi dawi fatonah kang duwe sifat fatonah. Bisyirki kelawan temen-temen wat tablighi lan nekake wal amanah lan amanah. Jadi saya akan menjelaskan nazam tersebut. Jadi para nabi dan para rasul diutus oleh Allah dengan dibekali 4 sifat. 4 sifat tersebut adalah wajib diketahui orang umat Islam atau orang mukallaf. Itu apa saja? Yang pertama ialah fatonah. Fatonah yang artinya ialah cerdik. Yang disebut cerdik ialah setiap ada permasalahan pasti diselesaikan dengan baik. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam berumur 35 tahun. Dan setelah itu terjadi banjir bandang yang merusak di Ka'bah. Kemudian kaum Quraisy pun hendak memperbaikinya. Ketika bangunannya mencapai landas selesai, mereka hendak meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Maka para pemuka Quraisy pun berselisih tentang siapa yang paling berhak meletakkannya. Sampai-sampai peperangan pun hampir terjadi. Kemudian mereka bersetuju bahwa siapapun yang masuk pertama dia yang berhak meletakkan Hajar tersebut. Ternyata yang masuk pertama ialah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad meletakkan Hajar Aswad di atas kain putih dan diangkatlah oleh para pemuka Quraisy dan diletakkan di telapak tangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diletakkan sendiri oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kisah inilah yang menjelaskan bahwa Nabi memiliki sifat fatonah, yaitu cerdik. Yang kedua ialah siddiq. Siddiq yang berarti benar. Jadi para nabi dan para rasul itu selalu benar apa yang diucapkan maupun apa yang dilakukan. Karena apa? Karena nabi dan para rasul itu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam cerita Nabi Nuh alaihissalam yang mencoba memperingatkan kaumnya bahwa azab Allah akan menimpa mereka yang berupa banjir bandang yang sangat dahsyat. Namun kebanyakan dari mereka tak percaya hingga benar-benar terjadilah atau turun azab tersebut. Dan kisah inilah yang menjelaskan bahwa Nabi memiliki sifat siddiq. Yang ketiga ialah tabligh. Tabligh yang artinya ialah menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti jadi para nabi dan para rasul betul-betul taat dan
akan perintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu Nabi Muhammad telah menyampaikan Quran atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu, untuk apakah Quran itu? Quran adalah untuk pedoman, untuk petunjuk, dan sebagai kitab umat Islam kelak di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang keempat ialah amanah. Amanah yang berarti dapat dipercaya, seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika itu Rasulullah bekerja sebagai pedagang yang dimiliki dan pemiliknya ialah Siti Khadijah. Dan pada waktu itu Nabi Muhammad pergi ke Syam untuk berdagang bersama pamannya yang bernama Abu Thalib. Dan waktu berdagang ia sangat jujur sekali, sampai karena kejujurannya Nabi Muhammad sangat dipercaya oleh semua orang, terutama Siti Khadijah. Dalam kisah itulah yang menjelaskan bahwa Nabi memiliki sifat amanah. Dan demikian pula penjelasan dari nazam di atas. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan nazam berikutnya, yaitu sifat jaiznya para nabi dan para rasul, yaitu jaizun fi haqqi min aradi bi ghairi naqsin ka khafifil maradi. Jaizun lan iku menang fi haqqi ing dalam haqqi para rasul min aradi utawi sifat teko anyar bi ghairi naqsin kang tetep melawan dan juga derajate khafifil maradi kaya endengi lara. Jaizun dan iku menang fi haqqi dalam haknya para rasul min aradi iku sifat yang baru bi ghairi naqsin yang tetap tanpa mengurangi derajatnya para nabi dan rasul khafifil maradi seperti ringannya sakit. Biasanya yaitu jadi setiap orang kalaf itu wajib meyakini adanya sifat jaiz para rasul yang adanya hanya satu, yaitu apa? Sifat yang mungkin dimiliki oleh manusia biasa. Seperti apa? Makan, minum, kawin, sakit, dan meninggal. Hanya kendati demikianlah yang tidak mengurangi terhadap derajat para rasul tersebut. Dan demikian pula penjelasan dari nazam di atas tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan nazam yang terakhir, yaitu ismatuhum kasairil malaikah wajibatun wa fadalu malaikah. Ismatuhum utawi kereksani para nabi kasairi lan rasul al malaikah iku kaya kereksani para malaikat, iku wajibatun wajib wa fadalu lan ngungkuli malaikah ing malaikah. Ismatuhum terlindunginya para nabi dan para rasul kasairil malaikah seperti terlindunginya para malaikat. Wajibatun itu wajib. Wafadalu lan lebih utamanya para nabi dan para rasul malaikah dari malaikat. Penjelasannya yaitu jadi setiap orang mukallaf itu wajib meyakini bahwa perlindungannya para nabi dan para rasul itu seperti terlindunginya para malaikat. Dan para nabi dan para rasul itu bersifat maksum. Itu apa? Yaitu dilindungi oleh Allah dari melakukan dosa, seperti perlindungannya Allah terhadap para malaikat. Tapi hanya pangkat dan derajat mereka lah yang melebihi derajatnya para malaikat. Dan itulah penjelasan nazam di atas tersebut. Dan demikian itulah penjelasan beberapa nazam dari saya. Dan saya mohon maaf apabila saya ada salah perkataan maupun perbuatan. Dan izinkan saya menutup majelis ini dan mengucapkan doa akhir majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.